muda. Wow, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Sungguh-sungguh kita semua bersuka cita dalam Tuhan, amin. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk setiap sore hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan, kalau kami masih boleh merasakan setiap kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, kalau kami sebentar lagi Tuhan kami ingin memulai setiap ibadah kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu di GDW Sepak Mata Cimone Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam Engkau yang mengurapi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka menyaksikan Tuhan setiap ibadah pada sore hari ini kami percaya Tuhan ada Roh-Mu Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu. Terima kasih Tuhan Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kami katakan Kau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, mari sama-sama kita siap memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Mari sama-sama kita katakan Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Katakan kuasa Kau dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, oh Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik baik. Mari sama-sama bersemangat kita katakan Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan Allah penyelamat. Mari sama-sama katakan dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah penyelamatku. Mari sama-sama akan ngomong katakan Yesus Dia baik baik. Amin. Mari kita katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik baik. Katakan He is so good for you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Katakan Jesus is so good to you and me. Saling katakan Jesus is so good to you and me. Mari berteman yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh Tuhan masuk dalam hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dalam percaya Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan, bahwa Kau Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada setiap sore hari ini Tuhan, kami naikkan setiap syukur penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan setiap mezbah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberikan setiap waktu kami yang terbaik Tuhan, untuk kami mendapat mengagungkan setiap nama-Mu. Kami ucap syukur untuk setiap darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami. Kami ucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan
Tuhan kami percaya Tuhan Kau membuat kami lebih daripada pemenang Tuhan. Darah-Mu itu yang menyucikan, darah-Mu yang menguduskan Tuhan, darah-Mu yang menetralkan kami daripada segala yang jahat Tuhan, daripada setiap sakit penyakit, daripada setiap malapetaka Tuhan. Dan kami percaya itu tidak akan pernah menimpa kepada setiap kemah-kemah kami Tuhan, pada setiap kediaman-kediaman rumah-rumah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus akan ada kebangkitan yang besar-besaran terjadi Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan kami akan melihat Tuhan akan banyak revival yang Kau bangkitkan Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, tidak akan pernah terlalu terlambat Tuhan kuasa-Mu untuk bekerja Tuhan. Ketika Kau sudah melawat saja Tuhan, ketika Kau hadir Tuhan, maka segala sesuatu yang tadinya buruk Tuhan akan diubahkan menjadi hal yang baik Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami setiap kelemahan tubuh Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau juga memulihkan setiap teman-teman kami Tuhan. Setiap mereka yang dalam sakitnya Tuhan, kami percaya Kau Allah yang menyembuhkannya Tuhan. Demikian juga kami bersyukur untuk setiap kami yang beroleh kesehatan yang sempurna sampai pada saat ini Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap mempermuliakan Kau Tuhan melalui setiap kesehatan yang kami peroleh Tuhan. Biar kami tetap percaya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami juga Tuhan. Mulai dari pemimpin youth kami Bapak, mulai dari gembala kami Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa otoritas yang luar biasa Kau turunkan setiap kehidupannya Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan Kau menjauhkan mereka daripada sakit penyakit Tuhan. Siapa nabi daripada si jahat Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang berarti pemimpin kami Tuhan dengan hikmat-hikmat yang baru Tuhan, sehingga setiap keputusannya adalah keputusan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah takut karena kami tahu Tuhan Kau yang menjadi Tuhan atas hidup mereka Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa mulai dari kota kami Tuhan, kota Tangerang ini Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Siap apapun yang terjadi Tuhan atas kota ini Tuhan, kami tetap mau katakan bahwa Tuhan Yesus terlalu baik Tuhan untuk dapat melawan setiap apapun yang ada di dalam kota ini Tuhan. Kau berkati Tuhan pemimpin atas kota ini Tuhan, wali kota yang ada Tuhan, setiap jajaran RT RW apapun, setiap pemerintahan yang ada sekalipun Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Demikian sampai kepada bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kau melakukan Tuhan di masa-masa yang kelam ini Tuhan. Biar Kau melakukan setiap masa-masa virus-virus ini Tuhan. Biar setiap apapun yang jahat Tuhan mulai dilakukan daripada bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mata-Mu tertuju atas Indonesia Tuhan. Demikian juga Tuhan bangsa-bangsa Tuhan yang mungkin mengalami setiap krisis-krisis yang terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Biar mulut kami tidak memperkatakan butuh Tuhan, tapi kami tetap berdoa untuk mereka Tuhan. Bahwa akan ada pemulihan Tuhan, dan inilah masa di mana Tuhan dapat bekerja dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan membangkitkan Tuhan. Maka akan setiap ada Tuhan setiap bangsa-bangsa yang hadir Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan kami bawa setiap carsel kami Tuhan, setiap carsel tis, setiap carsel yang kami datang Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan kami boleh mempergunakan waktu kami dengan maksimal Tuhan, sehingga ketika kami beribadah Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka sekali Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja dengan luar biasa Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan, 1 minggu depan, 1 bulan ke depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Juga kami tahu Kau Allah pemelihara sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yes.
masing-masing Tuhan. Tapi biarlah setiap roh-Mu tetap ada di dalam hidup kami, yang membawa kami Tuhan dalam suatu kemenangan yang luar biasa Bapa, melalui kebangkitan-Mu Tuhan yang luar biasa. Kami mengingat Tuhan atas setiap kebangkitan dan kemenangan yang Kau berikan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang kita mau mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim musik yang melayani pada sore hari ini. Oke semuanya, sekali lagi Shalom Movement. Sekali lagi saya juga mau mengatakan selamat Paskah untuk teman-teman semua. Selamat hari Sabtu juga untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa biarlah kita semua sama-sama bersama-sama meskipun kita di rumah aja, tetapi kita sama-sama dapat tetap merasakan Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, dapat tetap merasakan bahwa firman Tuhan itu merema di dalam hidup kita. Amin. Nah, mungkin dalam keadaan saat ini kita terus mengalami yang namanya masa-masa diam di rumah saja. Tapi walaupun kita di rumah saja, kita tidak mau menjadi anak yang biasa-biasa aja, tetapi kita mau menjadi anak yang berkemenangan, karena kita percaya bahwa di hari Paskah ini Tuhan Yesus bangkit dan memberikan kita kemenangan dan keselamatan dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dan kita diberikan kemenangan, otomatis kita harus menerima kegairahan atau kemenangan yang berasal dari Tuhan, sehingga kita anak-anak muda tetap dapat bergairah dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya membawa tema tentang Paskah, yaitu kebangkitan Yesus yang memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat bahwa di keadaan zaman sekarang, kita melihat bahwa mungkin sekarang sedang ada virus COVID-19, tapi kita percaya bahwa di Amsal 22 dan ayat 3 kemarin dikatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi ketika kita sudah diberikan Tuhan hikmat, maka kita kalau misalnya berdiam di rumah bukan berarti kita takut, tetapi kita disuruh Tuhan untuk berdiam diri dulu, bahwa kita untuk bersatu pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah, melalui kebangkitan Tuhan Yesus di Markus 16 ayat 1 sampai 8 dikatakan bahwa di sini judul perikopnya kebangkitan Yesus. Kalau yang namanya kebangkitan Yesus, kita sering dengar bahwa tentang kemenangan, di mana kita sama-sama menerima kemenangan dan keselamatan dari Tuhan. Nah, di ayat 1 dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Di ayat 3 dikatakan bahwa mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan pintu kubur? Di ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Di sini dikatakan di ayat 4 bahwa batu yang besar itu sudah terguling. Tetapi di ayat 5 dikatakan lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda dan memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Nah, kalau kita melihat bahwa di ayat 1 tadi dikatakan bahwa ada 3 orang punya tujuan yang sama, hendak ke kuburan Yesus. Untuk apa sih mereka pergi ke kuburan Yesus? Mereka sama-sama memiliki ketujuan, yaitu perempuan itu yang bernama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Mereka datang ke tempat itu untuk meminyaki Yesus. Dia mencari rempah-rempah dan untuk supaya di kuburan itu wangi harumnya. Tetapi di ayat 3 dikatakan seperti ini. Mereka berkata saat lagi di dalam perjalanan, mereka berkata seperti ini, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita di pintu kubur? Jadi mereka berpikir, siapa yang akan menggulingkan batu itu supaya kita dapat masuk, mereka bertiga, ke dalam pintu kubur. Nah, karena mereka tahu persis ketika Yesus mati, maka orang-orang Farisi bekerja sama dengan orang-orang Romawi untuk menjaga ketat itu. Makanya mencari cara untuk mematraikan kubur itu dengan cara apa? Ditutup dengan batu. Tetapi kita melihat bahwa batu itu sangat susah untuk dibuka. Makanya mereka berpikir, di saat penjagaan yang kuat, mereka berpikir dengan apa sih di ayat 3 tersebut, siapa yang akan menggulingkan batu tersebut bagi mereka. Dan mereka di dalam perjalanan tersebut, mereka pasti bertanya satu sama dengan yang lain. Mereka bertanya, siapa ya yang akan menggulingkan batu itu gitu. Nah, karena tujuannya mereka sama-sama mau bertemu dengan Yesus di dalam tempat itu, kita percaya bahwa
batu itu menurut mereka adalah penghambat di dalam diri mereka, dan batu itu merupakan masalah buat mereka, dan batu itu merupakan pergumulan bagi mereka untuk mereka bisa masuk ke tempat itu. Tetapi mereka semua sama-sama berpikir terus, sehingga mereka berjalan, mereka tetap berbicara kepada mereka semua. Mereka bilang, siapa yang akan berurusan sama masalah itu? Terus mereka bilang, siapa yang akan menyelesaikan itu? Siapa yang akan tolong mereka untuk berhadapan dengan masalah itu? Selalu mereka bertanya siapa, dan siapa. Sedangkan kalau melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita belajar bahwa pasti Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Amin. Nah, tapi di sini kita juga belajar bahwa mungkin teman-teman kita semua sempat berpikir bahwa di dalam Alkitab juga di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu nggak pernah loh berjanji bahwa Tuhan nggak pernah memberikan jalan kita lurus aja gitu. Pasti kita saat kita berjalan dengan Tuhan, mungkin kita semua yang setia, kita semua melewati segala proses apapun itu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berjalan sama Tuhan, ketika kita setia sama Tuhan, proses itu yang juga mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Nah, teman-teman yang terkasih, kita juga belajar bahwa mengikut Yesus itu pasti juga ada tantangannya. Tapi kita tidak perlu takut atas apa yang terjadi di dalam hidup kita, karena kita punya Yesus sebagai pegangan kita. Nah, seringkali pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan buat kita sendiri. Kadang kita berpikir, siapa sih yang akan membantu kita? Siapa sih yang akan menolong kita? Siapa sih yang akan mengurus kita di masa depan nanti? Gitu. Mungkin kita bertanya seperti mereka bertanya satu sama lain, siapa yang akan membukakan pintu kuburnya Tuhan Yesus untuk supaya mereka bisa masuk gitu. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa di dalam hidupnya. Nah, selanjutnya sebagai contoh, kalau misalnya kita sebagai anak-anak sekolah, ketika kita beranjak naik kelas dan kita semakin tinggi kelas kita, semakin juga banyak biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi itu adalah suatu hal yang pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau suatu hal itu yang pasti terjadi dalam hidup kita, kita juga nggak boleh tanya siapa Tuhan yang akan yang akan mengurus saya, siapa Tuhan yang akan membiayai saya, siapa Tuhan yang akan memelihara saya gitu, ya, seperti yang mereka katakan. Tapi, nah, dalam perjalanan mereka berpikir semuanya pada saat mereka berjalan, mereka mau sampai ke kubur itu, mereka melihat bahwa kubur itu telah terbuka, pintunya, batunya sudah terguling dan sudah terbuka, dan mereka melihat bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Lalu pada saat pintu terbuka, itu kuasa Yesus terjadi waktu mereka berpikir, bukan, tetapi pada saat mereka mungkin masih di rumah, atau sebelum mereka berangkat, atau mungkin sebelum mereka berpikir, Tuhan Yesus sudah memberikan pernyataan itu gitu. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan jauh sebelum apa yang kita sudah pikirkan. Amin. Nah, jadi kita belajar malah pada sore hari ini, begitulah cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja menyatakan kebesarannya meskipun belum terpikirkan dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang mungkin belum terpikirkan sama di dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan telah mendesain kita, Tuhan telah merencanakan kita, Tuhan telah memimpin kita untuk kita berjalan dan menerima kemenangan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri, ya. Nah, Alkitab berkata bahwa aku tahu rancangan-rancangan yang ada padamu. Nah, ketika Alkitab berkata bahwa aku tahu, Tuhan Yesus berkata bahwa aku tahu rancangan-rancangan yang ada di dalam padamu, berarti kita sudah dipegang pada kuasa Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, ya. Berarti Tuhan tidak pernah memberikan kita kecelakaan, tapi kita diberikan damai sejahtera dan keselamatan yang berasal dari Tuhan, ya. Saya mau kita semua sama-sama di sini bahwa kita semua nggak ada yang takut lagi, kita semua nggak ada yang memiliki rasa khawatir yang berlebihan lagi, tetapi kita tetap menerima bahwa satu andalan kita dan satu pegangan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kemenangan, ya. Nah, Tuhan sudah punya desain kita, Tuhan sudah merencanakan kita jauh dari sebelumnya yang ada. Nah, artinya apa? Kita sekarang adalah bagian kita untuk melakukan selanjutnya di hadapan Tuhan. Nah, apa sih makna yang selanjutnya? Apa sih makna di dalam hidup kita atas kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama,
di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa Yesus hidup dan kita punya harapan. Setelah Yesus bangkit dan hidup, Yesus sendiri yang memberikan kita pengharapan. Di sini dikatakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini dikatakan bahwa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berarti waktu Yesus hidup kita punya pengharapan, yaitu pengharapan kepada Tuhan, ya. Nah, di ayat 4 dikatakan bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Dikatakan bahwa menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, artinya bagian itu adalah kekal buat kita. Nah, selanjutnya yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Artinya sangat luar biasa ketika Yesus bangkit dan Yesus hidup. Itu adalah suatu hal hadiah yang luar biasa di hidup kita, dan hal yang membuat kita perlu bersukacita dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama, makna kebangkitan Yesus, yaitu Yesus hidup dan kita punya harapan. Yang kedua, perkataan Yesus itu benar terjadi dalam hidup kita. Itu ada di Matius 17 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah, dikatakan bahwa maka hari ketiga ia dibangkitkan. Berarti pada ayat firman Tuhan ini dikatakan benar bahwa firman Tuhan itu benar dan memang benar-benar terjadi. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita dibenarkan di hadapan Allah. Di sini dikatakan di ayat Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kita, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita semua di sini adalah orang-orang yang telah menerima suatu hal yang luar biasa, anugerah dari Tuhan yang memang kita dapat dari Tuhan secara luar biasa gitu karena Dia. Dan dikatakan di sini yang telah diserahkan karena pelanggaran kita atas dosa siapa? Dosa kita, tapi Dia mau menebus dosa kita dan Dia bangkit kembali dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, artinya kita semua sudah dikasihi, dilayakkan dan dibenarkan atas keselamatan Dia yang diberikan karena anugerahnya, oleh karena darah Yesus dan oleh karena kebangkitannya di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi 3 makna ini perlu kita menjadikan rema di dalam hidup kita, bahwa yang pertama, ketika Yesus hidup kita punya harapan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita percaya kepada Yesus, maka perkataan itu memang benar-benar terjadi. Yang ketiga, kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu memang benar-benar menggaransi kita. Jadi tidak ada satupun yang membuat kita khawatir, tidak ada satupun yang membuat kita terjatuh, karena di Mazmur 91 Tuhan juga nggak pernah memberikan kita kecelakaan, tapi Tuhan memberikan kita perlindungan, penyertaan di dalam hidup kita. Ya, jadi saya mau untuk teman-teman semua hari ini kita sama-sama belajar untuk kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan di Mazmur 62 ayat 3 dikatakan bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Artinya, selama apapun rintangan yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi kalau kita tahu bahwa pegangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan andalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, siapapun lawan kita itu pasti tidak akan bisa mengalahkan kita, karena kita berpegang kepada siapa sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Seperti tadi dikatakan, siapa Tuhan yang akan menggulingkan batu ini, siapa Tuhan yang akan menolong aku, ya siapa lagi kalau bukan Tuhan. Ya, hari ini kita sama-sama belajar bilang ke keluargamu, bilang ke temanmu, bilang ke segala temanmu, bahwa katakan bahwa pada hari ini aku nggak mau lagi ngomong ke sebelah kiri kanan kita nggak mau lagi ngomong ke teman kita bahwa siapa Tuhan yang akan biayain aku sekolah, siapa Tuhan yang akan memberikan aku pekerjaan di masa depan nanti, siapa Tuhan yang akan memberikan aku berkatmu, siapa. Saya nggak mau kita mendengar itu lagi, bahwa kita percaya bahwa kalau misalnya kita berkata seperti itu, berarti kita nggak percaya bahwa Tuhan kita mampu memberikan berkat dan kemenangan itu. Tapi ketika kita
berdoa dan kita bilang ke Tuhan, Tuhan aku percaya bahwa berkat-Mu dan Engkau adalah sumber dari segala sumber yang kudapatkan. Ya, berarti sekarang kita sama-sama belajar bahwa berpegang sama Tuhan tidak ada lagi ngomong siapa Tuhan, tetapi tetap berserah bahwa Tuhan sebagai sumber kita. Amin. Ya, firman Tuhannya sampai sini saja, kita percaya bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus, melalui kebangkitan dan hidup kembalinya Dia, kita memperoleh keselamatan dan memperoleh kemenangan bersama-sama. Dan kita berdoa untuk hari-hari ini, kita berdoa bahwa setiap virus yang terjadi, setiap sakit penyakit yang terjadi atau apapun yang terjadi, krisis ekonomi, semuanya kita berdoa dipulihkan. Amin. Ya, firman Tuhan untuk sampai sini aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersatu di dalam doa. Boleh sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami pegang hati kami dan kami katakan kepadamu bahwa kami tidak mau mengatakan kepada siapapun lagi bahwa siapa yang menjadi sumber berkat kami, dan kami tidak mau takut karena kami tahu Tuhan melalui kebangkitan-Mu kebangkitan-Mu dan keselamatanmu kami dapat dimenangkan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan Engkaulah Allah sumber dari segala sumber. Ketika kami mencari bahwa kami tahu Tuhan kami akan mendapatkannya melalui Engkau Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkaulah yang memberikan kami setiap kemenangan dan berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah selesai dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang menjaga kami hari-hari ke depan, biar kami percaya Tuhan tetap ada kesehatan dan perlindungan yang berasal daripada-Mu. Dan satu hal, kami mau taat kepada pemimpin kami Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya, sama-sama boleh kita katakan amin.